Persilakan kepada Kak Erik. Ya, shalom, rekan-rekan semua, teman-teman keluarga HN5. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa kami Elohim Yahweh, Tuhan yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani, boleh kami lewati. Bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan semua karena tuntunan Engkau di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, ampunilah segala pelanggaran kami, kesalahan kami. Baik dalam perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami. Basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, menguduskan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami bersama-sama Tuhan boleh saling menguatkan, saling membangun. Dari kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan mengajarkan kami semua, membentuk kehidupan kami. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan, itu boleh menjadi logos, menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Pakai setiap lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, salam teman-teman semua. Dian, terima kasih. Ya, saya udah lama nggak kesini lagi. Balik langsung dikasih sharing sama Monika nih. Ya, hari ini saya membawakan tema firman Tuhan tuh tentang kehendakmu dan bukan kehendakku. Ya benar ya, Monika ya. Kehendakmu dan bukan kehendakku. Kita mau buka di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Firman Tuhan berkata di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat menegangkan, di dalam film ya, rekan-rekan semua. Suatu hal, ketiga Injil dari Matius, Markus, Lukas, mereka menuliskan dan menggambarkan bagaimana peristiwa di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus di saat dia mau berjuang untuk di kayu salib, dan sebelum memasuki di penyaliban itu, dia harus masuk dalam sebuah pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan. Suatu hal yang gak mudah, suatu hal yang dia tahu ini adalah sebuah penggenapan yang harus digenapi. Nggak gampang untuk melakukan suatu hal yang tugas yang sangat berat yang dikasih Elohim Yahweh, yang dikasih Bapa kepadanya. Sebuah tugas untuk menebus kita semua. Suatu hal dalam kehidupan kita seringkali kita seringkali memaksakan kehidupan kita juga sama. Kita mau semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita rencanakan semuanya ingin tergenap. Tapi bagaimana kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri? Makanya dia begitu ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan Lukas menggambarkan ketakutan dia itu seperti peluh darah di titik pembuluh darah gitu. Pembuluh darahnya itu pecah. Kalau ibarat bahasa dokter.
sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Kesedihan yang digambarkan oleh Markus itu juga berbeda dengan Matius, menggambarkan suatu peristiwa yang sangat luar biasa ini. Begitu juga dengan kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, rekan-rekan semua. Banyak hal di dalam kehidupan kita akan menentukan apakah ini menjadi kehendak Bapa atau kehendak kita. Seringkali kita menyatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi seringkali kita juga memaksakan, bukan kehendak Bapa, tapi kehendak kita. Seringkali kita mencoba dalam diri kita, inilah sutradara kita. Inilah kita menjadi sutradara. Inilah menjadi perjalanan kehidupan kita yang kita paksakan. Saya belajar ya teman-teman dalam kehidupan saya sendiri. Saya belajar bagaimana saya mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengikuti perasaan Bapa. Kalau dia mau pakai perasaan dia sendiri, bisa nggak? Kalau dia nggak mau taat, bisa nggak? Dia punya pilihan banyak banget. Sebenarnya dia bisa. Tapi dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Elohim Yahweh, dia tahu. Karena itulah yang menjadi keputusan dia. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Bahkan juga dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan dengan perkara yang nggak mudah. Sebuah pilihan-pilihan yang nggak mudah. Tapi kita mau taat nggak? Kita mau percaya nggak? Sama dalam kehidupan saya, rekan-rekan semua. Saya belajar mau taat. Saya sudah siapa sih gembala saya. Saya selalu katakan di Home Center 5 dari dulu ya. Saya cuma punya 4, selain Pak Eras ya. Pak Eras itu udah gembala senior. Tapi dalam kehidupan saya, 4 gembala yang selalu saya bilang. Yaitu Ko Epen, Ko Reza, CMP, Cisandra, yang selalu saya bilang. Kenapa saya bilang mengatakan kayak gitu? Dari awal saya masuk ke Rehoboth, mereka yang menyambut saya 4 orang ini. Dan itu menjadikan gembala. Saya belajar bagaimana taat dan percaya sama pemimpin. Nggak mudah nggak? Nggak mudah. Seringkali banyak keinginan kita, banyak seringkali yang kita mau ini A, B, C. Apalagi saya ini orang yang selalu terobos saja. Tapi saya belajar untuk taat. Apa yang mau pemimpin saya katakan? Apa yang mau gembala saya katakan? Mungkin teman-teman semua di sini juga sama di dalam dunia pekerjaan. Di dalam keluarga kita. Banyak hal yang kita harus ambil keputusan. Tapi kita belajar taat. Kristus dia belajar taat. Dia belajar menundukkan dirinya. Kita bisa nggak belajar untuk menundukkan diri kita dan taat? Seringkali kita tuh diperhadapkan dengan egonya kita. Kita seringkali diperhadapkan dengan kepintaran kita. Kita merasa, saya udah hebat nih. Saya udah tahu segalanya nih. Saya seringkali memakai pemikiran saya sendiri. Enggak, seharusnya kayak gini nih. Seharusnya kayak gini nih. Ternyata pemimpin saya, gembala saya, enggak. Belajar untuk menundukkan hati nih. Merendahkan hati kita nih. Enggak mudah. Makanya berapa banyak gereja mengalami perpecahan. Berapa banyak pendeta keluar dari GSKI. Kenapa? Karena nggak belajar untuk menundukkan diri kita, menundukkan hati kita. Ketaatan kita. Itu yang nggak gampang. Makanya hati dan pikiran kita itu harus sinkron. Hati dan perasaan kita dan pemikiran kita itu harus sinkron. Harus sama dengan apa yang menjadi keinginan pemimpin kita, gembala kita, bahkan Bapa, Elohim Yahweh, apa yang menjadi keinginan. Itu yang Kristus mau ajarkan dalam kehidupan kita. Ketaatan dan kerendahan hati. Kalau dia mau punya kehendaknya sendiri, dia bisa. Buat apa dia mau melewati sebuah penderitaan yang sangat besar? Bukan hanya di kayu salib, tapi perjalanan menuju kayu salib Via Dolorosa itu yang sangat-sangat memalukan. Karena hukuman salib pada saat itu bukan hukuman yang ringan, tapi hukuman yang sangat-sangat memalukan. Penderitaan yang dia harus hadapin, keputusan yang dia harus ambil. Seringkali juga sama, keputusan kita seringkali nggak mengenakan. Tapi kita harus, iya, ini apa yang Tuhan mau.
Mungkin ada satu proses dalam perjalanan kita untuk kita lewatin. Oh iya, saya belajar menundukkan diri saya, belajar menundukkan pemikiran saya, hati saya, untuk saya belajar taat sama pemimpin saya sebagai gembala saya. Makanya saya nggak punya apapun, saya nggak pernah mau pegang jabatan dengan menggenggam semuanya. Karena saya tahu Pengkhotbah 3 sudah mengatakan segala sesuatu ada waktu dan masanya di kolong langit ini, benar nggak? Jadi makanya saya nggak pernah menggenggam apa yang dipercayakan pemimpin saya. Saya nggak pernah bilang, oh ini saya kebanggaan saya, enggak. Makanya di saat saya menyadari, kok Evan waktu menunjuk saya, Rick jadi ketua home. 2023 saya udah punya planning. Saya udah bilang sama istri saya, dan saya bilang sama keluarga saya, yang aku mau kuliah ya S2, aku mau ambil Kompas. Saya udah siapin semua berkas, saya semua udah masuk. Coba gembala saya bilang, kok Evan bilang, enggak, Erik harus meneruskan home, bangun home. Dari home 12 home di Rehoboth. Dan sekarang hari ini Tuhan buat segala sesuatunya. Itu semua karena Tuhan. Saya belajar, waduh, nih di hati ini sama dengan pikiran. Dan benar-benar Tuhan menuntun saya, Tuhan menuntun belajar. Waduh, gak enak banget. Dalam setiap perjalanan itu ada hal yang harus dikikis. Ada egois kita, kesombongan kita. Kita merasa pintar, kita merasa hebat. Keangkuhan kita tuh yang paling hal yang harus kita hancurkan pertama kali. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, belajar untuk bukan kehendak kita, melainkan kehendak Bapa, nggak ada hal yang kita banggakan satu. Belajar menyerahkan segala sesuatunya dan percaya ini adalah pemberian Tuhan. Dan segala sesuatu nggak pernah kita genggam. Kita belajar bersama. Hari-hari yang kita lewatin ini akan menentukan kualitas kita di hadapan Tuhan. Apakah kita menjadi seorang hamba yang benar nggak di hadapan Tuhan? Kita semua adalah hamba Tuhan. Apapun profesi kita adalah hamba Tuhan. Kita memiliki gembala, kita memiliki Tuhan yang menjadi majikan agung kita. Kita adalah hamba yang kita mau menjalankan setiap apapun yang Tuhan mau. Belajar bagaimana untuk taat dan rendah hati. Dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya bersyukur Home Nusantara 5 ini boleh bertahan sampai hari ini. Benar nggak teman-teman semua? Dengan banyak hal yang terjadi di dalamnya. Kita dari tahun 2020 ya? 21 ya? Yang mau nikah ya? 2021, 2020. Dian 2000 berapa? 2021 ya? 2021 bulan Agustus, kalau nggak salah saya ingat. Dari kita, dari awal sampai hari ini saya lihat ada orang-orang yang memiliki kerinduan untuk sama-sama bertumbuh. Ada orang-orang yang punya kerinduan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk orang-orang yang mau merendahkan hatinya, menundukkan dirinya, belajar hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Orang yang mau taat. Bagaimana perjalanan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sudah menggambarkan kehidupannya. Dia menyerahkan segala sesuatunya. Apa yang dia miliki, serahkan semuanya kepada Bapa. Tidak ada keinginan apapun selain keinginan Bapa. Keinginan Elohim Yahweh. Pertanyaannya, kita sudah belum menyerahkan itu? Atau kita masih ada mengganjal di hati kita, kebanggaan. Kita masih ada kesombongan dikit dalam kehidupan kita. Kita masih merasa, oh saya masih pintar di sini. Saya masih, paling hebat di sini. Oh saya paling ahli di sini. Oh saya maunya kayak gini ke depannya.
Atau kita sudah belum belajar menyerahkan semuanya sama Bapa? Seluruh kehidupan kita, masa depan kita, bahkan segala sesuatu yang kita nggak pernah tahu ke depannya apa yang terjadi. Sudah belum? Atau kita masih menggenggam semuanya? Kita masih menggenggam dan bilang, ini punyaku, Pak. Kau nggak boleh touch, kau nggak boleh sentuh, ini kebanggaanku, ini kehormatanku. Kalau aku lepaskan, orang nggak menghormati aku. Kalau aku lepaskan, aku direndahkan. Kita masih berpikiran seperti itu. Atau kita melepaskan semuanya. Saya bilang sama kau, kok hari ini kok kau tunjuk saya, hari ini juga kau bilang, Trik jangan pegang home, saya lepaskan home. Dan saya udah mendengar dari awal saya nothing tulus. Karena saya tahu apa yang menjadi keinginan gembala saya. Dan saya juga tahu itu yang menjadi keinginan Bapak dalam kehidupan saya. Karena dia akan menuntun saya. Sama juga dengan teman-teman semua di sini keluarga HNI. Tuhan yang akan menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kronosnya kita itu ada kairosnya Tuhan. Ada waktu-waktunya Tuhan. Kita mau ikutin nggak? Kita mau merendahkan hati kita nggak? Kita mau nggak menyertai Tuhan? Tuhan beserta kita mau. Semua balik lagi ke dalam pribadi kita masing-masing. Saya nggak akan pernah tahu apa yang ada dalam benak pikiran teman-teman semua, dalam hati kita. Kita bisa menjadi orang yang sangat jahat di hati kita. Kita bisa menjadi orang yang sangat picik di dalam pemikiran kita. Kita ada orang yang kita menjadi orang yang memiliki keuntungan sendiri. Hanya kita yang tahu. Tapi kalau hari ini kita masih kayak gitu, minta Tuhan kikis. Minta Tuhan selalu tuntun kita. Untuk kita belajar kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak. Apa yang menjadi keinginan-Mu, biar itu hal yang menyenangkan. Dan kita menjadi selaras dengan Bapa. Kita menjadi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Bapa. Perjalanan kehidupan kita kadang-kadang kan berkelok ya. Rekan-rekan semua ya teman-teman ya. Turun naik kayak Koranian kita sering banget ya nggak? Hari ini kita semangat banget untuk home. Tapi ada saatnya kita mulai, kok kayak gini. Tapi kalau di saat kita belajar menyerahkan hidup kita, ada satu kerinduan yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Sekalipun perjalanan kita berat, perjalanan kehidupan kita berat, berkelok-kelok turun naiknya Koranian kita. Tapi percaya di saat kita menaruh perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita akan dikasih air kehidupan yang gak akan pernah kering. Kita gak akan pernah menjadi kering dan mati secara rohani. Tapi roh kita menjadi roh yang penuh dengan air kehidupan. Yaitu dari Tuhan sendiri. Bapa sendiri yang memberikan air kehidupan. Dan biarlah kita semua menjalani kehidupan kita hari ini dengan belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan sertai. Kalau kita ada kesombongan, Tuhan ampunilah saya. Kalau kita masih menganggap diri kita lebih hebat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa apa. Kalau aku bisa hari ini semua karena Engkau. Semua karena tuntunan. Seringkali pemahaman kita itu yang membutakan kita. Seringkali membuat kita merasa kita udah lebih dari segalanya. Tapi biarlah kita belajar seperti seekor rusa yang selalu merindukan aliran sungai, yang selalu tahu nih hanya bergantungnya sama Tuhan. Kita selalu bergantungnya sama Tuhan atau enggak. Dan malam hari ini saya nggak perlu lama-lama biar kita saling sharing. Sudahkah kehendak Bapak kita ikutin? Dan sudahkah kita selalu mau menyenangkan Tuhan atau enggak?
dalam kehidupan kita. Terus berjuang keluarga HN5 dan tetap rendah hati, tetap mempercayakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dialah pemilik atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman mau sharing. Apa Jose? Terima kasih Kak Erik. Teman-teman izin off cam ya buat sharingnya. Udah lama ini Kak Erik. Ya udah lama banget ya. Datang selalu terlambat terus sharing. Giliran udah mau foto baru ini ya Kak. Benar-benar. Kehendakmu bukan. Tadi pertanyaan Kak Erik cukup menarik ya. Sudah sejauh mana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari itu mengikuti kehendak Tuhan ya Kak. Kalau misalnya dipresentasikan kira-kira udah berapa persen? Lebih banyak mana nih, mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak diri sendiri? Ini mungkin jadi bahan perenungan buat kita ya teman-teman malam ini. Jadi bahan koreksi lah, udah sejauh mana gitu. Tapi mungkin kan Kak Erik, mungkin Kak Erik bisa kasih ini nggak ke kita. Terkadang kan agak susah nih membedakan mana nih kehendak Tuhan, mana yang kehendak kita gitu. Terkadang kan mungkin baik, sama-sama baik gitu kan, kita ngerasa itu juga bukan hal yang salah atau apa gitu. Tapi kan baik belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan nih. Menurut Kak Erik supaya kita juga yang ikut Zoom malam ini supaya tahu sebenarnya kayak apa ya, ukuran atau mungkin indikatornya bahwa memang bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan bukan kehendak kita gitu. Ya, saya tuh selalu ingat ya perkataan Bapak ya, Pak Eras ya. Bagaimana kita tahu ini kehendak Tuhan atau kagak ya. Sebenarnya dari kita tuh punya hati nurani. Kadang-kadang juga Tuhan kasih tanda. Ini damai sejahtera nggak? Kita enak nggak jalan ini? Sebuah keputusan yang kita ambil misalnya. Ini benar nggak dari Tuhan? Tapi di saat kita ambil, itu akan ada tuh indikatornya. Akan ada tuh. Kita berat hati nggak? Kita menjalaninya dengan nggak enak nggak? Tapi kalau kita tahu penyertaan dari Tuhan, kita tuh akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa banget. Dan kita tuh akan merasakan passion kita tuh di situ banget. Kita tahu. Jadi kalau kita tahu keinginan kita, ambisi kita, pasti Tuhan juga akan belokkan kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan balikkan kalau kita punya seorang yang menjadi orang yang sangat ambisius. Orang yang, pengen banget nih. Tapi Tuhan akan belokkan. Tuhan akan buat sebuah perasaan kita hingga benar. Bahkan di dalam perjalanan itu yang kita ambil, kita akan dihadapkan dan kita akan dikasih pengertian, ini bukan. Seringkali kan kita mau sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita ya teman-teman semua ya, benar nggak? Kita udah tahu nih, sebelumnya kita udah berpikir, ini dampaknya apa ya? Ini apakah memuliakan Tuhan nggak atau memuliakan nama saya sendiri ya? Ini tujuannya ini. Kita udah tahu sebenarnya dari awal. Tapi seringkali kan kita mengambil keputusan yang kita mau, benar nggak? Kita seringkali loh mengambil keputusan yang kita tuju loh, yang kita mau. Kita seringkali, udah ini aja. Sama kayak tadi saya belajar untuk diri saya sendiri ya. Kayak tadi saya sebenarnya mau kuliah di 2023. Saya kepengen banget kuliah waktu itu. Saya udah persiapin semua. Udah buat Tuhan memakai weapon. Baik, lo kuliah dulu. Udah gak usah kuliah. Lo kuliah dulu ini. Waduh. Kalau saya mau menjadi keinginan saya, bisa nggak? Tapi saya belajar untuk taat. Saya mau nih, Tuhan mau berkata apa sih? Dan satu lagi saya mau belajar percaya sama pemimpin. Percaya sama gembala. Seringkali kan kita percaya cuma sama diri kita sendiri. Kadang-kala kita juga nggak pernah percaya kok dengan omongan mungkin ada orang yang lebih rohani daripada kita. Seringkali kan kita memakai pemahaman kita sendiri, benar nggak? Sampai ada di ujung perjalanan kita baru mengerti, ternyata ini.
Tapi sebelum kita mulai di situ, Tuhan udah kasih indikator dalam kehidupan kita. Ini dampaknya gini. Ini apa yang kita ambil sebenarnya memuliakan Tuhan atau enggak. Kita udah ketahuan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat diri kita semuanya. Kita udah bisa melihat nih. Ini yang keputusanku ambil bener enggak? Saya ingat ya. Ini maaf ya. Saya masih ingat nih waktu itu Monica. Ya Monica ya. Monica waktu itu ambil pilihan yang sangat berat. Waktu itu kita mau ada acara di Jakarta ya. Tahun lalu ya. Kak, aku nih mau pilih untuk di Makassar atau di mana Mon? Erik lupa ya. Ya waktu itu ada yang Monica ambil keputusan. Itu sangat sulit loh. Itu sangat sulit pasti. Bukan hanya Monica, mungkin teman-teman semua di sini juga diperhadapkan dalam persimpangan dalam kehidupan. Untuk sebuah ambil keputusan. Tapi percayalah, di saat keputusan yang kita mau ambil, kalau kita punya motivasi yang benar, tujuan yang benar, pasti Tuhan akan memberikan kita tuh damai sejahtera. Pasti Tuhan akan menuntun kita nih. Ya kan? Kalau kita ngambil yang salah, ya kan? Pasti hati kita tuh udah mulai gelisah. Waduh, ini salah. Ini nggak benar. Karena dari awalnya kita udah nggak benar. Ya jadi itu aja sih menurut saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan, Pak Harwir, atau rekan-rekan yang lain boleh. Pak Sofian juga boleh. Ya, oke teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan mungkin dari pengalaman teman-teman ya. Bagaimana kita supaya tahu bahwa itu memang kehendaknya Allah, bukan kehendak atau kemauan kita sendiri. Kalau tadi kata Kak Erik, ketika kita mengambil keputusan yang kita ambil itu membawa damai sejahtera di hati kita, itu salah satu indikator bahwa memang hal itu merupakan kehendak Tuhan gitu kan Kak ya. Mungkin teman-teman ada punya pengalaman yang bisa dibagikan untuk kita bisa tahu apakah yang kita jalani itu, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang mau sharing boleh silahkan. Shalom, Shalom, silahkan Kak Dian. aku pembukaan ya. Silahkan Kak. Ini kebetulan pas banget tadi waktu bicara soal kehendakku sama kehendak Tuhan. Waktu Kak Erik sharing, aku langsung ingat ya salah satu yang aku bagikan buat semua. Pengalaman hidup dimana beberapa tahun lalu, ya mungkin yang belum semua tahu masalah aku, tapi aku udah pernah sharing ya di sebelum tahun-tahun sebelumnya, dimana aku tuh punya masalah di keluarga dan aku udah pisah sama suami, sehingga 3 tahun setelah kami pisah itu aku ngotot banget mau cerai ya, mau minta cerai sama dia karena udah nggak tahan. Sampai akhirnya di rumah tuh aku berlawanan sama papa ya. Jadi papa aku mati-matian nggak mau aku cerai, katanya apa yang dipersatukan Tuhan itu nggak bisa diceraikan manusia. Terus akhirnya aku sama papa tuh jadi hubungannya kurang bagus, sampai akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari rumah, dan akhirnya aku tinggal di luar sama anakku sendiri, sama aku bawa beberapa mahasiswa tinggal sama aku di rumah aku. Dan 1 tahun aku tinggal di luar rumah ya. Nah terus setelah 1 tahun itu sebelum COVID. Nah pas abis COVID 2020 COVID ya di Kupang itu mulai panas COVID-nya, sehingga waktu itu papa aku tuh sakit dan akhirnya aku putuskan untuk balik ke rumah karena aku sambil ngurus papa yang sakit. Jadi aku balik ke rumah walaupun belum pindah, aku masih tinggal di rumahku yang itu, terus aku cuma balik untuk urus papa. Nah sementara urus papa, terus aku ingat nih waktu lagi urus papa,
lagi cuci-cuci kakinya, dia bilang, kamu bersyukur ya, karena kita tuh bersyukur kalau kita masih bisa urus orang tua, katanya gitu. Karena tidak semua anak tuh bisa punya momen yang ini gitu. Momen yang dimana mereka tuh punya kesempatan untuk urus orang tua ya. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang setelah dibesarkan orang tua, kerja, udah terus nikah, akhirnya udah nggak ada waktu lagi untuk urus orang tua. Tapi kalau kalian pernah urus orang tua, itu kalian harus bersyukur karena mengurus orang tua tuh ada berkatnya katanya. Dan aku hanya, ya, jadi papa bilang, jadi kalaupun satu saat kakak pergi, kakak tidak tinggal dengan bapak lagi, tapi kakak pernah urus papa gitu. Kamu bersyukur udah pernah urus papa lah gitu. Jadi aku hanya cuman, ya, walaupun waktu itu beda pendapat ya antara aku sama papa, tapi puji Tuhan lewat momen itu akhirnya aku pulih hubungannya sama papa lagi. Akhirnya aku putuskan untuk balik ke rumah, dan sampai hari ini aku tinggal di rumah sama papa mama. Udah berapa tahun ya dari di home ya, mulai itu ya aku sharing. Jadi 2021 aku ingat aku masuk home dan aku sharing soal ini. Dan puji Tuhan sampai sekarang aku sama orang tua, walaupun aku sendiri, aku belum ambil keputusan. Maksudnya keputusan untuk cerai itu aku nggak bahas-bahas lagi ya, udah nggak pernah ngomong lagi sampai sekarang. Dan udah 7 tahun, ini udah jalan 8 tahun aku pisah sama suami, tapi aku bersyukur kalau hubungan aku sama papa orang tua tuh sama semua keluarga aku tuh baik-baik aja gitu. Dan mereka malah sekarang tuh menjadi supporter terbaik aku ya. Kalau dulu aku merasa aku sepertinya fighting sendiri dengan masalah aku, tapi sekarang aku merasa mereka tuh ada dengan aku dan aku semakin kuat untuk lewati hari-hari yang ini sekarang ya. Dan puji Tuhan, kemarin waktu aku di akhir tahun itu ada pembukaan tes P3K, dan seharusnya aku belum bisa ikut karena SK aku tuh tanggal 27 Desember 2022, dan untuk ikut P3K itu aku harus 2 tahun kerja, sedangkan aku baru honor hampir 2 tahun karena Desember itu untuk harus daftar kan, udah pembukaan pendaftaran, tapi kan SK aku kan 27 Desember, artinya belum genap 2 tahun, hanya tinggal beberapa hari ya. Akhirnya aku pikir ya, berarti nggak bisa lagi, padahal yang aku dengar tuh P3K udah tutup ya di tahun itu ya. Ini terakhir kali pengangkatan P3K. P3K itu pengganti CPNS ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, P3K itu jadi orang yang mau ikut CPNS itu umurnya 35 tahun ke bawah, sedangkan aku kan 35 udah lewat kemarin ulang tahun aku. Jadi aku pikir aku ya udah selesai, dan aku akhirnya bilang sama Tuhan, karena tes kemarin aku nggak bisa, waktu pembukaan di bulan Agustus aku nggak bisa karena umurnya udah lewat. Akhirnya aku putuskan, Tuhan, aku pasti akan berangkat. Aku udah siapin uang semuanya dari tahun lalu, aku udah tabung-tabung, dan aku udah pikir uangku udah cukup. Aku siap kalau memang tes tahun ini aku nggak bisa, Tuhan nggak kasih aku kesempatan untuk tes ini, berarti udah selesai. Aku udah nggak bisa kerja apa-apa lagi di sini, karena sesuai profesi aku kan aku sarjana pendidikan, dan udah selesai sudah, aku nggak bisa lagi lanjut pendidikan mau guru dosen karena umurnya kan udah lewat, nggak bisa lagi punya pekerjaan tetap, sedangkan aku harus jadi single parent untuk anak aku. Jadi akhirnya aku pikir pasti aku akan pergi keluar ya, kerja di luar. Tapi puji Tuhan ternyata pendaftaran itu dimundur ya. Jadi yang awalnya hanya di Desember, ternyata itu pendaftarannya itu dibuka sampai di awal Januari sampai Januari. Jadi akhirnya SK aku tuh bisa pakai, dan akhirnya dari sekolah rekomendasi. Aku bilang aku udah 2 tahun kalau tanggal 27, dan sekolah akhirnya rekomendasi aku salah satu, dan akhirnya kemarin aku izin karena minggu lalu aku nggak bisa WR karena ujianku di hari Jumat, jadi aku undur karena aku persiapan benar ya. Tes aku kemarin itu aku belajar banyak, dan puji Tuhan kemarin tes aku nilainya lumayan tinggi, puji Tuhan ya. Dan akhirnya
aku tanya-tanya, katanya mereka bilang ya itu passing grade-nya udah pas dan udah lulus itu, kalau udah tes kemarin udah lulus. Dan puji Tuhan, itulah berkat yang aku terima. Dan paginya itu papa aku juga sebelum pergi tes dia bilang, mak, panggilnya mak ya, mak Dian tes ya, iya. Ya iya, jadi papa bilang udah kamu udah lulus tuh. Terus papa aku juga bilang itu tanah di depan gereja tuh papa udah beli buat kamu, jadi kamu bangun rumah di situ sudah, biar tinggal sama papa, jangan pergi lagi. Terus papa juga bilang nanti bantu papa untuk ini ya, gembalakan gereja di ini, jemaat di gereja. Dan aku bilang wow, hari ini warisanku 3 ya, aku punya warisan 3, amanah agungnya udah dapat 3 langsung waktu tes kemarin. Dan jadi ini ya teman-teman yang ingin aku bagikan tuh, ketika kita firman Tuhan juga kemarin, aku ingat ayat hafalan anak sekolah minggu kemarin, dia bilang begini, hormatilah orang tuamu, hai anak-anakku, hormatilah orang tuamu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu. Nah, ini firman Tuhan yang kemarin ingatkan aku, dan ini balance banget sama yang tadi kita sharing ya. Jadi, dimana ketika kita menghormati Tuhan, menghormati orang tua, itu adalah salah satu bagian dari kehendak Tuhan ya. Jadi, ketika kita menghormati orang tua, maka umur panjang juga akan diberikan Tuhan di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, menurut aku salah satu kehendak Tuhan ketika kita menghormati orang tua kita. Dan ini yang udah aku alami, dimana ketika aku melakukan bagian aku, walaupun sedikit sakit ketika apa yang aku inginkan itu berbeda dengan apa yang mereka inginkan, tapi aku percaya bahwa orang tua itu wakil Allah ya, wakilnya Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti apa yang mereka mau, aku percaya itu salah satu keinginan Tuhan yang ingin Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan bagian kita, pasti Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan untuk kita. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan, Kak Erik. Terima kasih. Thank you, Dian. Luar biasa. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Hostnya mana, hostnya Joko jadi kayak Eric yang jadi host. Gak apa-apa, Kak. Kebiasaan pembicara. Terima kasih Kak Dian buat sharingnya. Kalau dari Kak Dian tadi, berarti salah satu kehendak Tuhan itu kita harus menghormati orang tua. Jadi, tadi Kak Erik juga kan ada ini, kalau gembala kita itu juga bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk kalau misalnya mungkin kita kurang peka dengan kehendak Tuhan, kita bisa dengar arahan dari gembala. Nah, kalau dari Kak Dian, kita bisa ikutin nasihat dari orang tua juga. Kayak menghormati orang tua itu juga kehendak Tuhan, walaupun memang kadang keputusan mereka itu nggak sesuai dengan hati kita. Oke, teman-teman ada yang mau berbagi lagi, boleh silahkan. Halo Kak Vita, sepertinya aku baru lihat atau aku yang karena udah jarang join ya. Hai, salam. Suaranya nggak kedengaran ya Kak? Salam. Iya, salam baru kedengaran. Ini baru pertama join atau udah sering Kak? Udah sharing sih. Kak Vita ada yang mau di-sharingkan tentang kita malam hari ini?
Ya, aku nggak kedengaran. Nggak kedengaran ya, Kak, suaranya. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Boleh, silakan teman-teman. Ya, saya sharing deh. Oke, Bro Erik, apa kabar? Shalom. Salam Pak Shalom Harwir. semua. Shalom semua. Em, Kehendakmu jadilah, bukan kehendakku. Bukan suatu hal yang mudah ya. Bukan suatu hal yang mudah. Em, Mudah nggak mudah, tapi bukan berarti mustahil ya, betul ya. Em, Mungkin tadi udah di sharing juga sama Dian, terus sudah Bro Erik juga sudah sharing. Mungkin kita bisa belajar ya, saya lah ya, saya belajar untuk, karena kan kembali lagi pemahaman seseorang tentang kekristenan itu sejauh apa dan sedalam apa gitu ya. Karena banyak banyak orang yang quote and quote Kristen, mengaku Kristen, tapi eh, mereka tidak belajar untuk melepaskan kehendaknya gitu, tapi malah memaksa kehendaknya kepada Tuhan gitu ya. Which is itu sebenarnya hampir rata-rata gereja mengajarkan seperti itu, bahwa kalau kamu mau sesuatu mintalah, mintalah, ya kan, selalu dikatakan mintalah, carilah, ketuklah, betul nggak? Ya kan, minta, ketuk, cari, masa Tuhan nggak buka gitu kan? Paksa Tuhan dengan cara apa? Minta, ketuk, dan akan dibukakan pintunya gitu kan. Padahal itu kan bisa jadi mintanya adalah minta sesuatu yang memang kehendak pribadi, ketuk pintunya juga adalah sesuatu yang karena eh, desakan pribadi ya, betul ya. Sehingga ya Tuhan kabulkan, ya kabulkan aja sih. Tuhan nggak sejahat itu untuk tidak dikabulkan gitu loh. Tapi yang menjadi satu satu dilema ya, dilema adalah begini. Kamu bukan milikmu sendiri, aku bukan milikku sendiri lagi. Pada saat sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus, kamu sudah nggak punya hak atas dirimu sendiri. Saya sudah tidak punya hak atas diri saya sendiri. Sehingga jadilah kehendakmu atas diriku, bukan kehendakku atas diriku sendiri. Ini kan mau change ini kan yang sudah bertahun-tahun hidup di daging, yang selalu menginginkan kehendak sendiri, selalu menginginkan apa yang kita inginkan pribadi, dan itu mau supaya tercapai gitu kan. Nggak mudah untuk dirubah, ya, nggak mudah untuk dirubah. Tapi tentu bisa dirubah dengan pertama apa? Ya kayak minggu kemarin Pak Andri bilang, dengan kerelaan dulu, dengan kerelaan untuk mau diubah, dengan kerelaan untuk mau melepaskan gitu ya, melepaskan eh, keinginan sendiri gitu. Tapi yang satu hal gini, yang saya percaya adalah gini, em, rancanganmu adalah rancangan yang indah, betul ya. Rancanganmu bukan rancanganku, betul ya. Jadi saya percaya bahwa tadi yang Dian juga cerita, bahwa saya punya plan tuh, plan A, plan B, plan C, karena kita di dunia ini kan selalu diajarin buat harus bikin goal gitu ya, harus bikin target gitu ya, betul nggak? Ya kan, kita kalau di kantor juga harus seperti itu gitu ya, harus punya goal, harus punya target. Kalau kamu nggak punya goal, nggak punya target, kita kayak orang yang tidak punya arah gitu ya kan? Sehingga which is bagaimana caranya punya goal dan punya target ini sebenarnya selaras uh, dengan roh gitu ya, dengan roh, artinya hidup dalam roh bukan hidup dalam daging gitu. Nah ini kan suatu hal yang menurut saya PR-nya itu berat ya, PR-nya berat gitu loh. PR-nya berat kenapa? Karena ya yang harus dihidupkan rohnya. Kalau rohnya nggak hidup, kita nggak akan bisa tahu kehendak Bapa apa.
Tapi kalau yang dihidupkan adalah dagingnya, pasti yang terjadi adalah kehendak kita. Kembali ke basic sebenarnya, bagaimana caranya rohnya bisa hidup untuk bisa tahu kehendakmu jadilah bukan kehendakku gitu. Karena kan Allah roh adanya, betul nggak? Nah sekarang kalau Allah roh adanya, terus bagaimana caranya saya connect dengan Allah itu kan mau nggak mau harus saya hidup dalam roh, betul nggak? Saya makanya kenapa di Roma itu kan selalu dikatakan kita berhutang hidup dalam roh setiap hari. Pernah baca nggak ayat itu? Pasti pernah baca ya. Kalau ada di buku Roma itu pasti pernah baca. Kalau sudah baca. Nah, di situ dikatakan si Erik kemana hilang ya? Oh ada ya. Jadi Ada Pak. di situ dikatakan bahwa kita berhutang hidup dalam roh setiap hari. Nah, justru itulah yang dikatakan kehendak Allah gitu, bahwa kita berhutang hidup dalam roh setiap hari. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kehendak Allah kalau kita nggak pernah hidup dalam roh? Gitu ya. Artinya harus kita selaraskan frekuensi kita dengan roh Allah gitu. Ya, dari tadi saya sebenarnya sedang merenung gitu. Hidup dengan kehendakmu bukan kehendakku gitu ya. Terus cara hidup kehendakmu bukan kehendakku itu sebenarnya kan karena Allah adalah roh roh adanya dan kita bagaimana caranya menyatu dengan roh itu. Betul nggak? Mau nggak mau kan kita harus hidup dalam roh supaya kita bisa menyatu dengan kehendak Allah, betul nggak? Kalau kita setiap hari hanya hidup dalam daging ini dan tidak pernah menyatu dalam roh kepada Allah, kita nggak akan pernah menemukan kehendaknya. Yang ada kita selalu akan menemukan kehendak diri kita setiap hari. Which is yang kita akan tertipu bahwa kita seolah-olah itu kehendak Allah. Karena roh kita tidak tidak peka di situ gitu loh. Ya, kembali ke basic kalau kata saya, manusia tidak bisa hidup dari manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, betul nggak? Nah, sehingga bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dalam kehendak Allah adalah saya harus setiap hari hidup dalam firman. Firman dan doa supaya roh ini bisa bisa connect, roh ini bisa menyala-nyala, roh ini wattnya bisa kuat seperti yang gembala kita suka cerita adalah kalau kamu wattnya 5, kamu otomatis beda dengan orang yang wattnya 100 dengan orang yang wattnya 1000. Tentu yang lebih connect adalah orang yang wattnya 1000 karena rohnya menyala-nyala gitu. Jadi gimana caranya saya tahu bahwa saya hidup dalam kehendak Bapa gitu? Ya saya harus menyatu dengan rohnya. Make sense ya? Masuk akal ya, betul ya. Sehingga kalau kita nggak pernah punya waktu untuk menyatu dengan roh Allah, roh kita tidak pernah menyatu dengan roh Allah, kita nggak akan pernah bisa hidup dalam kehendak Bapa. Apalagi kalau jam doanya cuma 5 menit. Terima kasih Tuhan, makan minumnya. Terima kasih hari ini Bapak berkat-Mu. Terima kasih penjagaanmu. Terima kasih atas segalanya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dah, selesai. Nggak bisa seperti itu, betul nggak? Ya kan? Jadi kembali lagi kalau kata saya, jam doa kita harus diperbaiki. Karena kita berhubungan sama Allah kan lewat doa dan lewat firman, betul nggak? Setuju ya? Kalau misalnya kita nggak pernah bayar harga untuk berhubungan dengan Allah dalam doa dan firman, kita nggak pernah makan roti roti rohani itu, kita hanya makan roti jasmani itu untuk mengenyangkan daging kita, sedangkan roti rohani itu kita nggak pernah makan setiap hari, ya kita nggak akan pernah menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan percayalah, rata-rata semua kehendak daging, kehendak diri sendiri yang terjadi. Kenapa? Kembali lagi coba bertanya sama kita di masing-masing adalah, maaf nih bukan mau menggurui ya, jam terbang doa saya berapa banyak? Investasi waktu saya untuk berdoa berapa banyak? Berapa lama saya duduk di kaki Tuhan? Disitulah saya bisa tahu saya melakukan kehendak Allah atau tidak. Make sense ya? Artinya apa? Artinya harus dikoreksi dari segi saya bergaul sama Allah, sama Tuhan tuh bagaimana hubungan saya sama Dia. Itu dulu yang harus saya perbaiki. Itu dulu yang harus saya tumbuhkan.
dalam firman dan dalam doa saya. Baru saya bisa akan pelan-pelan mengikis kehendak saya dan akhirnya menjadi kehendak Allah dalam hidup saya. Mungkin itu aja kali ya yang saya dapat hikmat dan saya bisa sharingnya. Oke bro, thank you. Terima kasih Pak Harwir. Ini lebih dalam lagi ya penjelasannya Pak Harwir. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan itu, kita harus hidup di dalam roh, karena Allah itu sendiri adalah roh. Lewat seberapa banyak kita punya hubungan duduk diam di kaki Tuhan dan mendengar kebenaran. Itu, Saya tambah dikit ya, Eva. Sama seperti ya kamu lagi silakan Pak. pacaran. Kamu lagi pacaran nih misalnya. Kayak cowok sama cewek kan agak susah tuh ya. Kalau cowok kan mau sesuatu ngomong gitu ya. Kalau cewek kan nggak mau ngomong. Cewek tuh ekspektasinya cowok tahu semua gitu dalam pikiran dia. Betul nggak? Ya kan? Selalu begitu, bener nggak Pak Erik? Ya kan? Selalu kan cewek tuh berkira kita tuh paranormal gitu loh. Bisa baca pikiran mereka. Betul nggak? Ya kan? Jadi kita tuh kan sehari-hari kan harusnya kita tahu nih gelagatnya gimana, dia mau ngapain, dia maunya apa. Dengan kebiasaan kita setiap hari sama pasangan kita kan tahu kehendak dia, betul nggak? Ya kan si Michael ketawa tuh. Kita akan tahu kehendak dia gitu kan, karena kita setiap hari bergaul sama pasangan kita, betul nggak? Kita setiap hari tuh kita tahu nih kalau dia kayak begini nih kenapa nih, kalau dia lagi begini kenapa nih, kalau dia lagi begini kayaknya mau datang bulan nih, betul nggak? Ya kan? Kita ngerti itu semua apa? Karena jam terbang kita bersama dia udah banyak, betul nggak? Ini analogi yang paling gampang dan paling masuk akal gitu loh. Ya kan? Nah sekarang kalau kita nggak bergaul dengan Allah, nggak seperti ini istilahnya, kita nggak akan pernah tahu kehendak Allah apa dalam hidup kita. Nggak akan pernah tahu. Dan saya yakin 1000%, 99% orang Kristen jalan kehendak sendiri. Mungkin itu aja. Oke, Erik mungkin boleh tambah, Erik. Ya, saya setuju banget nih sama Pak Harwir. Ini sangat logik banget ya. Ya kan, surah pertanyaannya kan jadi kita tuh bergaul sama Tuhan tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan ya, Pak Harwir ya. Sama juga kita membangun hubungan dengan pasangan kita, dengan orang yang kita kasih, itu juga nggak gampang. Untuk mengungkapkan I love you itu gampang, tapi menghidupi dengan bersama-sama, ingin mengenal pribadinya, itu harus penuh perjuangan. Sama dengan Tuhan, benar nggak, Pak Harwir ya? Jadi suatu hal yang kita harus tumbuhkan terus, sehingga kita tahu apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya. Dan saya setuju banget sama Pak Harwir. Rata-rata berapa persen tadi Pak Harwir? 1000% orang nggak ngikuti kehendaknya. Ya, 99% orang Kristen nggak menjalani kehendak Tuhan. Betul, setuju saya. Makasih Pak Harwir. Mungkin teman-teman Pak Sofyan mau menambahkan nih. Nah, ini kalau dari Pak Harwir, tambah lagi Pak Sofyan, belum lengkap nih. Baik, thank you Pak Erik, Pak Harwis, teman-teman semuanya ya. Jadi kita ada di dalam komunitas kekristenan ini, kita semua punya prinsip kita sama-sama maju belajar di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang kita sampaikan semua pasti basicnya back to the Bible ya. Kita apa yang kita katakan di sini di komunitas ini tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi seperti Pak Harwin bilang ini kita hidup ini kan proses ya. Dan saya katakan kalau bicara dengan teman-teman seperti mungkin Kak Monica punya proses, Kak Dian punya proses, Pak Harwin punya proses, Pak Erik punya proses tuh kita semua masing-masing beda ya. Tapi lewat persoalan lah Tuhan pasti selalu membentuk kita ya kan. Seperti tema malam hari ini, kehendak yang Tuhan mau, bukan kehendak kita, seperti apakah yang kita minta, yang ada di pikiran kita itu benarkah untuk semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kadang kalau kita berdoa atau teman sharing, kok doa nggak pernah dijawab, saya selalu pegang di Yakobus 4, ayat yang ketiga ya, kalau mau ada yang mau buka silakan. Seperti dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seperti
yang Kak Erik sampaikan di awal ya, itu kan semua maunya kita kehendak kita. Tuhan, saya mau ini, mau ini, mau ini, terlalu banyak permintaan kita, Tuhan seakan-akan memaksa, dan itu semua untuk puasan diri kita. Makanya eh, kadang kita berdoa juga, tapi Tuhan mau nggak jawab lah gitu ya, seperti ke Pak Arir bilang ya, Tuhan jawablah doa kita, tapi ya, ya mungkin ya kalau apa itu kadang banyak permintaan kita, jadi kadang ini untuk yang kita punya hati yang tenang, yang apa yang lurus, apa yang kita maukan ini, kita cuman apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, biarlah kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang kita minta Tuhan boleh jawab kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kadang kita maunya begini ke kiri, tapi ke kanan ya, karena Tuhan bilang pakailah kuku karena ringan. Kalau nggak pakai kuknya Tuhan, kita ngelawan Tuhan, hidup ini sangat berat ya. Tapi kalau kita basic berdasarkan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup ini kayaknya ringan dan nyaman di dalam kehidupan ini gitu. Jadi saya cukup sekian, Kak Kak Monica, semuanya, Pak Harwir, terima kasih. Silakan hostnya. Makasih. Silakan Terima Kak. Ya. kasih Pak Sofian buat sharingnya. Mengikuti kehendak Tuhan itu bukan keinginan sendiri ya Pak. Apa yang kita minta, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa kita itu juga tidak ini. Karena Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita untuk kebaikan kekekalan kita lah, bukan untuk kebaikan kita di dunia saja, tapi yang lebih penting itu untuk kehidupan kekal kita. Ya teman-teman, ada yang mau sharing lagi, boleh dipersilahkan. Kak Lita, silakan Kak. Oke. Kak Kristina, mungkin ada yang mau di-sharingkan, boleh silakan Kak. Michael, boleh ngomong Michael? Erik udah lama nih nggak denger dari Michael nih. Terus nanti Kak Ya, Kristina boleh tambahin. oke, Oke, Michael belum. dulu. Monica, Menyimak aja dulu, Kak. nyimak. Oke. Ramuel, Lius nih. Udah nyampe rumah belum Lius? Udah, Nah, kalau belum tambahin kurang. Muncul lah wajahnya. eh, sambil kerja ya, dengerin semua teman-teman ya. Oke, kalau dari saya sih tadi pas kayak sampein di awal udah langsung lagi kena ya. Soal lagi kena banget tentang direset sama Tuhan gitu. Apa yang nggak bisa kita genggam, kita pegang. Ya, artinya gini, ya saya selalu banyak sharing di HN5 ini dan ke depan mungkin ada sharing yang eh, setelah selesai masalahnya baru bisa saya sharingkan karena akan jadi keputusan besar juga di hidup saya gitu. Dan yang pasti ini berhubungan dengan segala sesuatu nggak ada yang bisa kita pegang. Gitu. Nggak ada segala sesuatu yang bisa kita pegang. Dan kita nggak boleh membangun kerajaan kita sendiri. Ya itu yang kemarin lagi perenungan yang saya lagi dapatkan adalah apa? Dari doa pagi saya sharingin adalah terkadang kita berpikir kita lagi bangun kerajaan Allah, tapi sebenarnya bukan kerajaan Allah yang kita bangun.
tapi kerajaan kita sendiri. Ya, saat kita diminta untuk melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi kita anggap itu sebagai milik kita itu konteksnya adalah apa? Benar-benar apa yang kita jadikan itu seakan-akan itu berkat Tuhan dalam hidup kita itu. Dan saat kita lepas itu, apakah kita bisa benar-benar melepaskan gitu? Nah ini gitu. Mungkin sekarang belum bisa saya sharing komplit, tapi yang pasti lagi proses di riset terus ya. Jadi riset itu kalau riset dari Tuhan itu bukan artinya di riset balik dari nol. Itu pandangan yang salah gitu. Tapi risetnya Tuhan tuh kayak kita dituning lagi, tujuan kamu ke sini, tujuan kamu LB3. Kenapa kamu jadi miring ke kiri gitu? Tuhan kembaliin kita ke jalur kita, dan semua yang pada saat Tuhan kembaliin itu bukan artinya Tuhan tuh jahat sama kita. Enggak. Tapi Tuhan benar-benar pengen mengingatkan kita bahwa kita tuh udah mulai offside gitu, udah mulai keluar dari jalur yang seharusnya dengan berbagai macam dinamikanya gitu. Nah, dan saat Tuhan kembaliin, sakit rasanya. Bukan sakit lagi, sakit banget gitu. Tapi ya cara Tuhan untuk memaksa kadang kita harus kayak disakiti gitu. Kalau kita nggak disakiti, kita nggak bisa kembali ke jalan kita. Ya ibarat kayak orang ya, kalau nggak dikasih sakit, nggak bertobat gitu. Kan mesti sakit dulu gitu ya. Tapi kan harusnya nggak seperti itu gitu. Tapi ternyata yang saya udah alami dan saya udah jalani seumur hidup juga, ternyata memang rasa sakit itu yang bisa benar-benar menghanguskan kita dan menyadarkan kita, gitu. Dan rasa sakit itu nggak harus rasa sakit dalam konteks fisik ya gitu. Tapi kadang rasa sakit yang lebih sedih adalah sakitnya itu yang ada di jiwa kita gitu. Dimana mungkin contohnya kepercayaan kita sama orang tuh dihianati itu kan sakit banget ya gitu. Tapi lewat semuanya itu kita mengerti bahwa ini loh cara Tuhan. Dan benar-benar banyak diingetin tuh sama apa? Eh, Yusuf, Ayub, dan akhirnya ke Tuhan Yesus sih. Lalu ketiga tiga tiga tokoh ini termasuk Daniel sih ya, termasuk Daniel gitu. Dan Daud juga iya gitu. Kalau kita lihat segala prosesnya tokoh di Alkitab ini semua nggak ada yang ngelewatin masa rasa sakit gitu. Kalau kita lihat dari Ayub kan sakitnya dia itu bukan tentang eh, anaknya diambil sama Tuhan, bukan tentang hartanya loh. Tetapi semua orang yang dia percaya itu malah memaksa dia untuk meninggalkan Tuhan gitu. Sampai teman-temannya bilang apa? Normalnya kan kalau orang sakit kan pasti lu sakit tuh pasti karena hidup lu nggak bener tuh, makanya Tuhan kasih sakit. Ya. Itu semua kan selalu kan. Jadi kalau orang lagi punya masalah pasti dibilang hidup lu lagi nggak bener tuh. Betapa kita dijudge sama dunia ini kalau kita lagi sakit tuh kayaknya kita lagi banyak dosa gitu. Apa kabar Tuhan Yesus? Ya enggak? Tuhan Yesus disalib, berarti Tuhan Yesus banyak dosa gitu. Tapi ternyata kalau kita melihat Alkitab, dosa yang Tuhan Yesus tanggung itu bukan tentang dosa fisik perbuatan kita, tapi potensi dosa kita di masa depan itu, potensi manusia yang mau melakukan dosa di masa depan itu bisa dihilangkan lewat kehidupan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus di kayu salib, semua orang pada saat bikin dosa, contoh dia selingkuh, dia akan bilang, oh Daud selingkuh, bertobat diampuni, masa saya nggak bisa? Nah kan selalu ada pembenaran. Nah kalau kita lihat bagaimana Yusuf, Yusuf tuh sombongnya bukan main gitu, ya. Tapi Tuhan turunin dia sampai dijadiin budak gitu. Dan kita lihat perjalanan Yusuf pada saat Tuhan riset menjadi budak, dia tetap keluar sebagai pemenang gitu. Dia tetap bisa dibilang Yusuf itu kan Mesias kecil. Ya, dia menyelamatkan keluarganya dari kelaparan pada masa itu. Nah, itu kan sebenarnya gambaran dari bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan. Dan semua tokoh ini melewati rasa sakit gitu. Daniel pun melewati masa sakit itu. Daud pun dalam pelariannya sebelum dia jadi raja melewati masa sakit. Dari situlah makanya apapun kalau kita nggak baca Alkitab, ya kita nggak benar-benar menyelami lebih dalam kisah Alkitab. Pada saat kita ngalami kejatuhan, kita lagi di riset Tuhan itu, kita mungkin bakal ngerasa kayak Tuhan jahat sama kita, Tuhan hancurin kita gitu. Nah, kita tuh beruntung di masa sekarang kita punya Alkitab yang membuat hidup kita tuh pada saat kita di titik terendah kita atau pada saat Tuhan hancurkan kita berulang-ulang, itu kita merasa kayak ini loh perhatian Tuhan gitu. Akhirnya kita kan lihat dari kisah Ayub apa? Ternyata begitu Tuhan sayang sama Ayub sampai Tuhan rela loh. Tuhan rela hancurin keluarga di sekitarnya hanya demi Ayub. Apakah artinya keluarganya itu nggak berarti di mata Tuhan? Kita nggak bisa menilai seperti itu. Tapi itu bisa terjadi di hidup kita juga yang kadang ya, kenapa Tuhan sampai ambil orang di sekitar kita gitu, atau Tuhan ambil apa yang sedang menjadi bagian yang membahagiakan kita, bukan artinya Tuhan jahat gitu, tapi Tuhan pengen kita keluar sebagai pemenang. Kalau ibarat emas,
mau ditaruh di kotoran kayak di tempat sampah, dia tetap emas. Tetapi dia mesti dibersihin dulu, dia mesti dipoles dari kotoran-kotoran yang menempel di emas itu. Nah, semoga teman-teman kalau misalnya saya tahu di home ini kita jarang bisa curhat beberapa ya, karena sinyal, karena lain-lain. Tapi saya yakin kerinduannya untuk dengar satu dua curhat dari teman atau misalnya dari pembicara itu bisa menguatkan dari kehidupan masing-masing yang nggak akan pernah mudah. Dan jujur ya saya yakin kita ikut home sampai hari ini ya, udah sampai berapa tahun ini, apakah setelah ikut home hidup kita jadi mudah? Itu kan pandangan orang yang, oh kalau ikut home nanti Tuhan pasti berkati. Itu kan pandangan dunia ya. Tapi pandangan kita setelah ikut home, masalah kita makin banyak gitu supaya kita pas home ini bisa sharing ya, apakah contoh misalnya kalian begitu ikut home apakah keluarga yang langsung jadi bahagia, apakah kembali menjadi rukun? Nyata enggak gitu, sampai hari ini masalahnya makin banyak gitu kan ya, gitu. Apakah kamu nih gitu kan begitu ikut home wah terus wah bisa tiba-tiba jadi dokter terbaik di apa Manado gitu kan ya? Nyata enggak gitu. Kok Tuhan kok bikin kita ikut home ini enggak jadi lebih baik? Karena itu yang salah pandangannya. Justru kalau kita lihat Alkitab, semua tokoh yang semakin murni itu malah semakin Tuhan acak-acak hidupnya. Bahkan Daud pada saat jadi raja, Tuhan biarkan gitu loh. Dia melakukan dosa yang sebegitu besarnya di mata Tuhan, Tuhan biarkan gitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu, Daud dibuat apa? Hidupnya dari hal itu kan bisa dibilang kayak diucak-acak lagi sama Tuhan. Tapi ajaibnya, ya bukan ajaib sih, hebatnya Daud sampai akhir pemerintahannya, sampai dia mengakhiri hidupnya pun ya, dia tetap bisa dibilang tuh tidak keluar dari jalan Tuhan ya. Jadi kesalahan bisa terjadi dalam hidup kita gitu. Konsekuensi atas dosa pasti kita akan alami, tetapi lihat kerajaan Daud tidak dihancurkan di masa Daud. Itu betul-betul bagaimana cara Tuhan menyayangi Daud. Tapi apakah Tuhan nggak sayang sama Salomo dan lain-lainnya? Enggak. Semua orang punya pilihan masing-masing. Buktinya Salomo anaknya pun diberkati. Sampai akhirnya Salomo tuh keluar dari jalannya. Nah ini yang menjadi peringatan buat kita. Yang tadi Kak Erik udah bilang. Setia nggak kita sampai akhir? Jangan sampai ya di tengah dari penderitaan yang kita alami. Terus kita merasa kayak hambar gitu. Atau merasa kayak bisa dibilang apa ya. Ya itu hambar gitu. Hampa sama Tuhan. Kayak ngerasa udahlah Tuhan. Percuma lah ikut home. Nggak ada perubahan hidup saya. Loh, ikut home aja nggak ada perubahan, apalagi nggak ikut home. Dan banyak loh, apalagi kayak saya sama Kak Eri kan tahu sendiri lagi megang Home Plus. Ini Home Plus yang saya pegang ini juga selalu saya ingetin sama mereka. Ini Home Plus, apa yang mau dibawa? Ini home yang menganterin kalian tuh ke kuburan masing-masing gitu loh. Bukan home yang buat lucu-lucuan kayak anak muda yang masih mau belajar teologi, enggak gitu. Dan dari kalau kita yang masih belum homeless ya, beberapa sih udah homeless nih. Tapi karena kita Nusantara disatuin ya, suatu hari sampai kita homeless ya, kita akan terus punya cerita yang mungkin menyakitkan bagi manusia ya, bagi manusia itu menyakitkan. Tetapi percayalah, itu cara Tuhan untuk menjaga kita. Karena biasanya orang kalau dibiarin hidupnya senang-senang aja, itu mulai lupa sama Tuhan. Itu udah fakta yang sangat-sangat real ya. Tetapi dengan kita dibikin dihajar terus sama berbagai masalah, ternyata yang Tuhan mau hajar memang karakter buruk kita gitu. Yang bisa dibilang itu bukan monster ya gitu. Kalau dibilang ada monster di dalam diri kita gitu. Artinya monster itu kayak bagian lain dari diri kita. Enggak, monster itu memang diri kita sendiri. Itu bukan monster yang tertidur, tetapi memang kitalah monsternya itu yang harus ya bukan kita jinakan gitu. Tapi memang harus kita kalahkan. Jadi masing-masing kalau sampai hari ini masih mengalami berbagai kendala dalam hidupnya dan bahkan kayak masalah satu selesai baru napas udah datang masalah lagi. Itu membuat kita makin nggak betah di bumi gitu. Itu hal yang baik. Saya yang Pak Eras pernah bilang gitu. Kalau hidup kita dibuat nyaman, kita nggak akan mau pulang ke LB3. Kenapa? Surga kita di sini. Tapi lewat semua masalah itu, kita bisa melihat itulah cara Tuhan untuk membuat kita tuh bisa mengerti kita berharga. Apa buktinya? Buktinya kita masih kumpul kan di sini. Artinya dengan segala kelemahannya kita masih punya kekuatan gitu. Dan dari sharing yang kita bisa sampaikan ke teman-teman, kita bisa menguatkan semua lah dengan apa pergumulannya masing-masing. Ya, tetap berjuang semua. Kita belum selesai. Ya, yuk semangat teman-teman. Michael nih nggak bisa ngomong nih, lagi nimang-nimang. Nggak boleh berisik dia soalnya. Nanti kebangun anaknya susah tidurin lagi, Kak. Oke, terima kasih Kalius. Menarik ya, harus ada
di riset, bukan dikembalikan dari nol, tapi memang ada perlu perbaikan-perbaikan ya Kak, supaya karakter kita memang benar-benar bisa dimurnikan lah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, terima kasih Kak Lius buat sharingnya. Oke, teman-teman ada yang mau sharing lagi? Pengalaman-pengalaman yang dijalani seperti sharing-sharing yang sudah dibagikan. Dipersilahkan buat teman-teman yang mau sharing. Eva mungkin bisa sharing. Malam ini jadi Kalau host saya Kak. ya juga bisa berbagi juga. Boleh Eva, silakan. Nah, kalau berbicara tentang tadi yang Kalius ini kan Kak, Kalius bagikan di riset gitu kan. Aku membawa ke dalam diriku sendiri kan. Kayak tadi Kalius bilang harus dihajar Tuhan sampai ini. Dan memang aku kayak mau apa ya Kak, eh, melihat kehidupan aku dari ini, aku termasuk tipe orang yang memang kayaknya dididik Tuhan itu bukan dengan banyak pukulan-pukulan atau mungkin tantangan seperti yang Kak Lius ceritakan kan. Jadi aku pernah suatu ini kepikiran, kok aku nggak ini ya, nggak seperti teman-teman yang lain diperhadapkan dengan banyak masalah atau seperti apa gitu. Sampai aku juga pernah dengar khotbahnya Bapak, orang yang dipakai Tuhan itu pasti dididik, pasti akan diberikan ini seperti Yusuf gitu kan, sejak dari muda sudah di ini untuk dipersiapkan gitu. Aku sih sampai apa kayak mempertanyakan diriku sendiri gitu, apa aku nggak ini ya gitu, nggak bukan orang yang dipilih atau apa gitu. Karena aku kalau melihat kehidupan aku kan Kak, kayak kok kayaknya bukan dibilang nyaman sih enggak, cuman nggak terlalu menghadapi tantangan-tantangan yang seperti tadi Kak Lius cerita gitu, atau mungkin teman-teman semua punya tantangan yang berat secara manusiawi gitu kan. Jadi terkadang itu membuat aku ngerasa kayak mempertanyakan ke diri aku sendiri, ini aku apa enggak ini ya? Tapi kalau Tuhan kasih aku kesempatan untuk mengetahui tentang kebenaran yang ini, kebenaran yang murni ini, berarti sebenarnya ada rencana gitu. Cuman itu jadi sering apa ya Kak, sering jadi bahan pertanyaan untuk diri aku sendiri gitu. Sampai juga memang kemarin Pak Eras, ada beberapa kali aku dengar khotbahnya Pak Eras bilang begini juga, ya Tuhan juga nggak akan mungkin mendidik kalau misalnya yang misalnya memberikan masalah atau apa, kalau memang nggak perlu gitu. Tuhan juga nggak mau kalau kita menderita gitu kalau misalnya harus tersiksa atau apa, tapi kalau nggak penting gitu. Tuhan juga bukan Tuhan yang aneh gitu kan, kayak dikasih apa, dikasih masalah tapi kalau misalnya nggak penting ya buat apa gitu. Jadi aku kayak merasa terobati sedikit gitu. Berarti bukan sebenarnya aku nggak bukan nggak ini salah satu yang ini, cuman ya kembali lagi, tapi dari sharing teman-teman itu jadi pelajaran juga buat aku kalau misalnya ya kehidupan itu ternyata seperti itu gitu. Banyak belajar kehidupan dari sharing teman-teman khususnya Home Nusantara 5 ya. Karena udah lama kita home kan udah lama ada gitu. Jadi dari sharing pergumulan teman-teman aku bisa jadi banyak belajar tentang bagaimana kehidupan yang sulit itu gitu, walaupun aku nggak ngejalaninya gitu. Kalau dari aku mungkin itu Kak. Ternyata ada kan dari host kan. Thank you Eva. Oke teman-teman, ada yang mau sharing boleh, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Patricia mungkin, halo Pet. Saya dikit ya. Eva belum waktunya Eva. Nanti tunggu aja. Eh,
Oke, Pak. Jadi gini, aku teringatnya gini, yang diampuni banyak akan mengasihi banyak. Ingat ya, firman itu ayat itu ya. Yang diampuni banyak akan mengasihi banyak, yang diampuni sedikit akan mengasihi sedikit. Ingat ya firman itu ya. Nah, jadi kalau saya ingatnya gini, artinya siapa yang mengasihi Tuhan itu, yang berani mengasihi Tuhan itu, eh, tingkatnya itu masing-masing pasti berbeda. Nah, justru disitulah kalau kamu berani mengasihi Tuhan, masih berani mengasihi Allah, justru disitulah ujianmu akan bertambah, gitu loh. Karena di situ kita akan dimurnikan eh, dengan apa ya? Kalimatnya gimana ya? Semakin kamu katakan bahwa kamu mengasihi Allah dan kamu menyatakan kamu mengasihi Allah dan saya mengasihi Allah, semakin saya akan dites apakah saya benar dengan kalimat saya, apakah saya genuine atau tulus atau real dengan kalimat saya mengasihi Allah. Nah, disitulah pencobaan-pencobaan akan datang lebih, lebih lagi dan lebih lagi. Tapi bagi yang nggak mengasihi Allah atau kurang mengasihi Allah, saya yakin pencobaan tidak akan datang sehebat orang-orang yang sangat mengasihi Allah. Kebalikannya ya, kebalikannya malah jadinya, gitu kan istilahnya. Kalau saya mengasihi dunia, malah hidup saya nyaman gitu ya, betul ya. Tapi kalau saya mengasihi Allah, malah hidup saya jadi nggak nyaman. Kalau saya tambah mengasihi Allah, tambah hidup saya nggak nyaman. Pertanyaan saya adalah, yang bikin nggak nyaman sebenarnya siapa sih? Kuasa gelap. Kenapa? Karena kuasa gelap mau kita menyerah, jangan mengasihi Allah. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kuasa gelap tidak senang. Kenapa? Karena kita makin jadi musuh besarnya mereka. Sehingga di situ pencobaan-pencobaan yang datang pun akan datang dari kuasa gelap. Tentu dari Tuhan, dari Allah datangnya apa? Perlindungan. Betul ya. Tapi semakin kita berani mengasihi Allah, semakin cobaannya akan datang dari kuasa gelap. Karena kuasa gelap nggak akan yang namanya senang dengan kita mengasihi Allah lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Tapi kalau kita kurang mengasihi Allah, tapi kita mengasihi dunia, tentu kuasa gelap nggak merasa terancam, betul nggak kan? Suka dibilang cerita begitu kan? Pak Gembala kan suka bilang, ya kuasa gelap nggak berkutik gitu loh, lagi ngopi-ngopi dia mah santai-santai, betul nggak? Kenapa? Karena nggak terganggu. Nah, pertanyaan saya adalah gini, kembali ke tadi yang di-sharingkan. Rohmu sudah menyala-nyala belum? Rohku sudah menyala-nyala belum? Artinya itu menandakan kasihnya saya kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan apa? Orang akan membencimu tanpa sebab. Ada ya, firman Tuhan seperti itu ya. Orang akan membencimu tanpa sebab. Nah, pertanyaan saya adalah, ada nggak yang membenci kita tanpa sebab? Kalau belum ada, berarti kita belum tuh hidup dalam roh sebenarnya. Itu tes paling gampang. Kalau kita nggak pernah melakukan apapun salah, kayaknya kita nggak pernah salah sama orang ini, kayaknya kita fine-fine aja sama orang ini. Tapi entah kenapa orang benci sama kita. Nah itu satu tanda, satu gejala bahwa memang kita punya roh sedang menyala-nyala. Ya itu kan dia mengundang gitu kan, mengundang ujilah aku Tuhan gitu kan. Gitu. Ya, saya rasa seperti itu ya. Kalau orang berani bayar harga untuk mengasihi Allah, justru orang itu yang akan diuji nanti kasihnya. Ada nggak udang di balik batu? Ada nggak lobster di balik batu dia mengasihi saya? Tapi kalau misalnya justru diuji, sebenarnya ujian itu datangnya dari iblis, karena iblis mau kita menyerah, jangan mengasihi Allah. Kenapa? Karena kita maunya dari mulut kita keluar kalimat, gila ya, gue kok ikut Tuhan jadi begini? Mendingan gue nggak ikut Tuhan. Gila ya, gue ikut Tuhan kok jadi tambah parah keadaan hidup gue. Mendingan gue nggak usah hidup Tuhan, nyaman-nyaman aja hidup gue dulu. Nah itu semua iblis mau dari mulut kita keluar seperti itu. Kira-kira nangkep gak sih cerita saya ini? Ya,
Masuk masuk akal nggak sih? Bisa dipahami kan ya? Kira-kira. Ya, iblis mau kita nyerah, bener. Iblis mau kita nyerah. Makanya kenapa pencobaan itu datang bertubi-tubi, semakin kita mengasihi Allah, semakin pencobaan datang bertubi-tubi. Itu poinnya sebenarnya. Iblis mau kita give up. Saya balikin sama Eva deh, ya, Eva. Oke, terima kasih Pak. Tapi tadi yang Pak Harwir bilang, misalnya salah satu ininya ada orang kita nggak berusaha sama dia, tapi dia kok bisa benci sama kita. Nah itu saya ada ngalamin seperti itu Pak. Saya nggak buat apa-apa gitu kan. Tapi entah kenapa dia tuh benci sekali. Udah ini kejadiannya udah lama gitu kan Pak. Tapi pada akhirnya mungkin karena aku tipe orang yang nggak mau, mungkin karena ini ya, nggak mau melawan atau gimana, terakhir dia sendiri jadi nggak ini lagi, nggak mau mengganggu, nggak mau gimana-gimana lagi gitu. Tapi sebelumnya memang kayak mau menjatuhkan, mau apa gitu, tapi aku tipe yang kayak, ah ya udahlah kayak gitu. Cuma sekarang jadi orang yang kemarin itu pengen menjatuhkan atau mungkin gimana, jadi sekarang kayak berbalik, sikapnya jadi berbalik gitu. Nggak ada niat mau ini lagi. Dan itu aku pernah alamin juga seperti yang Pak Harwil bilang tadi. Kayak kok ada, padahal aku nggak pernah ini kalau ngomong sama dia juga, sama kakak itu juga sopan, sama memperlakukan dia juga sopan karena umurnya kan termasuk di atas aku gitu. Gak pernah ngomong kasar, cuman kakak itu selalu ngomong kasar atau cari-cari kesalahan, padahal kesalahannya nggak ada gitu, nggak pernah ini. Cuman puji Tuhannya memang sekarang semakin kesini kakak itu udah nggak ini lagi, udah nggak pernah bersikap seperti itu lagi gitu. Cuman pernah ngalamin kayak gitu, ada satu orang juga yang seperti itu. Nah, aku bisa tangkap sih Pak. Oke, terima kasih ya Pak Harwir. Oke, teman-teman ada yang mau menambahi? Boleh silahkan. Lita, yo Lita. Kayak Erik belum udah lama nih nggak denger Lita nih. Sista. Enrico boleh, Enrico. Rina boleh. Lita, silakan. Kayak Erik nembak-nembak aja. Kebiasaan kayak Erik dari dulu. Sangat jelas sekali, Pak. Ramuel tuh. Oke, Lita. Ramuel, ya Pak Harwir ya. Ramuel belum ya? Ini malam nyimak ya. Oke. Intan, Intan, Patricia, ini nih kalau nggak ada kita angkat satu pujian penyembahan nih, satu lagi nih. Ya, saya Gimana boleh, Pak? ya, Bro Erik. Em, Boleh Pak Harwir? saya kan biasa di training ya. Jadi kalau saya boleh sharing ya, sebenarnya wadah seperti ini adalah wadah yang sangat bagus untuk orang tuh speak up ya. Ini satu wadah yang menurut saya sangat bagus sekali untuk orang belajar sharing sebenarnya, ya. Dan harus diingat bahwa setiap sharing itu berharga gitu loh. Setiap sharing itu berharga. Siapa tahu sharingnya kita itu bisa membangun orang yang lagi lemah gitu. Dan jangan pernah merasa sharingnya kita nggak berbobot gitu. Jadi
walaupun sharingnya itu pendek, kecil, atau misalnya panjang, please belajar sharing gitu. Saya mengundang rekan-rekan semua teman-teman saudara dalam Tuhan belajar sharing gitu ya. Belajar untuk sharing, belajar untuk apa namanya eh, on cam gitu ya. Karena karena justru di situ kita melatih diri kita untuk pertama ya kita keluar dari comfort zone kita, betul nggak? Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Karena kalau kita off cam itu kita zona nyaman gitu loh. Tapi kalau kita on cam ini orang kan lihat kita lagi ngapain, betul nggak? Kita lagi goyang-goyang atau lagi joget atau kita lagi tidur kan orang lihat, betul nggak? Tapi kalau kita dalam posisi on cam ini kan orang lihat kita lagi dengerin, kita lagi menyimak, betul nggak? Tapi kan kalau lagi off cam, ya kalau di jalan itu cerita lain ya. Tapi kalau lagi memang bisa on cam, kita tahu bahwa ini orang menyimak begitu. Dan pasti ada sesuatu yang pengen di-sharingkan gitu. Maaf ya, saya nggak mau menggurui gitu. Tapi menurut saya ini satu wadah di mana kita harus belajar sharing. Harus belajar sharing. Masa 1 minggu nggak ada pengalaman sama Tuhan sih? Kok kita doang yang sharing yang ada pengalaman sama Tuhan? Kayaknya Tuhan nggak fair gitu. Kesannya kok kita doang yang ada pengalaman sama Tuhan. Malah yang lain kok nggak ada pengalaman sama. Emang Tuhannya pilih kasih gitu pengalamannya sama kita doang gitu. Kan nggak begitu, betul nggak? Pasti semua punya pengalaman, betul nggak? Sedikit banyak pasti ada pengalaman gitu. Jadi saya dengan rendah hati mengajak semua untuk sharing gitu loh. Jangan play safe mulu gitu, nggak sharing, nggak sharing, nggak sharing, nggak akan bertumbuh kalau kayak gitu. Justru dengan sharing itu kita sedang memenjara diri kita sendiri dengan kalimat kita sebenarnya tanpa disadari. Karena kalau misalnya saya bilang, oh saya mengasihi Allah. Oh itu kan saya mau nggak mau harus mempraktekkan diri saya sendiri mengasihi Allah. Terus pada saat misalnya saya bilang, oh saya harus kuat pada saat menerima pencobaan. Oh saya akan ingat kembali tuh besok-besok akan berema di hati saya dan di pikiran saya bahwa saya pernah ngomong kayak begini. Jadi eh, belajar buat sharing itu sesuatu yang menurut saya tuh bagus banget, bagus banget. Belajar sharing gitu, belajar sharing. Ya mungkin itu aja kali ya. Maaf ya saya nggak ada maksud apa-apa. Ya saya nggak ada maksud untuk menggurui atau apapun. Tapi belajar sharing, belajar buka buka kamera gitu ya. Pak Joni Kilapong nggak mau mulai sharing kalau dia nggak lihat buka kamera semua. Betul nggak? Apa mungkin kita harus setiap hari pakai Pak Joni Kelapong di sini gitu loh? Atau mungkin besok syaratnya adalah kalau nggak buka kamera, saya nggak mau sharing. Misalnya pembicara harus begitu misalnya. Karena Pak Joni Kelapong begitu waktu itu. Ingat nggak Pak Joni Kelapong setiap kali dia mau mengadain acara home ini, pokoknya kalau nggak buka nggak on cam, saya nggak ngomong. Ayo, gimana tuh? Betul nggak? Jadi justru itu sesuatu yang menurut saya bagus, bagus sekali untuk belajar on cam. Karena di situ kita akan posisi kita akan lebih sigap, lebih mendengar firman, tidak 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 malas-malasan, tidak kanan kiri. Itu menurut saya satu hal yang bagus gitu. Ya sorry sekali lagi saya nggak nggak bermaksud untuk apa-apa gitu. Karena saya rindu semua, saya pengen dengar semua sharing sebenarnya. Karena masing-masing pasti punya kisah hidup sama Tuhan, pasti punya. Itu nggak Pak Sofian? Ya, Yes, sorry setuju, ya Pak Arwil. kalau saya ada salah apa-apa, sorry. Saya nggak ada maksud apa-apa gitu. Saya rindu semua bisa sharing gitu. Karena saya juga pengen dengar semua punya perjalanan sama Tuhan bagaimana gitu. Itu membangun iman kita loh. Oke, Bro Erik. Tapi setuju sama Pak Harwir ya. Saya tuh pernah di posisi kayak tadi kan Pak Joni bilang kan Joni Kelapongan bilang harus buka on cam semuanya. Saya pernah melayani di salah satu home itu dari awal sampai akhir nggak munculin muka semua Pak Harwir. Itu saya kayak orang gila di situ. Saya bingung nih saya ngomong sama siapa. Itu ke pembicara ya teman-teman ya, ke pembicara. Itu tekanan loh. Pressure-nya besar banget. Kenapa? Kita tuh kayak menghadapi nggak ada orang. Itu kayak kayak ngomong sendiri. Aduh nih orang ada nggak denger nggak nih? Jadi benar-benar saya setuju. Jadi kalau teman-teman kalau sempat buka ya kan sekali ya supaya bisa tahu. Ya, itu maksud Pak Harwir. Juga kalau mau bertanya boleh. Jadi jangan sampai ganjel di hati. Iya kan? Karena udah kelewat minggu depan lagi topiknya udah berbeda.
ya kan? Nah, jadi kalau mau bertanya silakan di sini. Jadi kalau nggak mau bertanya pun nanti juga bisa bagikan di grup. Ya nggak Pak Arwir ya? Saya dapat hari ini. Jadi bisa berkat semuanya. Oke, gitu aja. Makasih Pak Arwir. Ya sudah. Host. Jadi saya mau closing. Maaf, Ibu host. Silakan host. Gak apa-apa Kak, merangkap. Oke, terima kasih teman. Tapi mungkin ada beberapa teman kita mungkin kendalanya memang di jaringan ya Pak. Makanya kalau biasanya open cam dia agak susah jaringannya, jadi terpaksa off cam supaya suaranya bisa ini. Mungkin teman-teman dari NTT yang sering seperti itu ya. Jadi masih karena mungkin kita juga Nusantara, tapi kalau misalnya teman-teman yang lain ya masih bisa lah. Makasih banyak buat masukannya Pak Harwi. It's okay buat off cam kalau networknya jelek ya. Tapi belajar sharing gitu loh. Karena eh, kita ingin dengar pengalaman mereka sama Tuhan tuh bagaimana gitu loh. Itu membantu kita juga sebagai pengalaman untuk memperkaya pengalaman kita sama Tuhan. Oh, Tuhan tuh bekerja dalam hidup seseorang tuh begini gitu loh. Gitu loh, maksud saya tuh begitu. Walaupun misalnya nggak bisa buka, oke lah terpaksa nggak bisa buka ya. Tapi share gitu, share, belajar share gitu. Karena saya percayalah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita masing-masing kok. Tuhan bukan punyanya Pak Harun doang, bukan punyanya Pak Erik doang, bukan punyanya Pak Sofian doang gitu loh, bukan punyanya Pak Lius doang. Tuhan punya kita semua. Dan kita harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Harus punya. Itu loh maksud saya ya. Oke. Dan mungkin sebagai apa ya, sebagai ini buat kita semua, kalaupun kita sharing di sini, yang pastinya aman terpercaya, nggak akan jadi bahan gosipan atau seperti apa sekalipun kita kayak Kak tadi kan Kak Dian cerita pengalaman pribadi itu nggak bakalan jadi bahan gosip untuk keluar sana karena memang itu bisa jadi bahan apa ya penguatan lah untuk kita juga. Oh, ternyata ada juga ya teman-teman kita yang punya pengalaman lebih berat atau mungkin punya masalah lebih berat dari kita. Jadi itu bisa jadi berkat seperti kata Pak Harwir tadi berkat juga bagi orang lain ketika mungkin dengar sharingnya kita. Oke teman-teman mungkin next time bisa ini berbagi jadi nggak usah malu-malu lagi untuk berbagi di khususnya di Home Nusantara 5 ya yang pasti aman terpercaya. Oke, berhubung waktu kita juga sudah habis, Kak Erik mungkin ada mau di ini untuk closing statement-nya Kak, dan nanti bisa tutup kita di dalam doa. Ya, closing statement-nya kita belajar semakin hari mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dan kita semakin hari semakin rendah hati, semakin mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Oke, itu aja. Kita bersalam doa. Kami ucap syukur untuk di malam hari ini kami boleh mendapatkan setiap pengajaran yang baru dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mau menjadi seperti-Mu Kristus. Dan kami mau taat, ajar kami dan tuntun kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Kami nggak perlu takut dalam langkah, karena kami tahu kami memiliki Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan selalu berikan kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.